Ya, seperti ini kita lanjutkan. 4 dikali 35 140. 7 dikali 45 315. 8 dikali 55 dan seterusnya. Lalu ini adalah X kuadrat, yaitu adalah X, yaitu nilai tengah dikuadratkan, maka diperoleh nilai ini. Contoh seperti ini, 35 dikali 35 akan diperoleh 1225. 45 dikali 45 menjadi 2025 dan seterusnya. Nah, lalu ini fx kuadrat, maka x kuadrat dikali f. Jadi seperti ini contohnya, x kuadrat 1225, f-nya 4, maka 4 dikali 1225 diperoleh 4900. Selanjutnya 7 dikali 2025 diperoleh 14175. Lakukan hal ini semuanya, maka diperoleh jumlah total masing-masing, baik sigma fx kuadrat maupun sigma fx, ya. Lalu masukkan plotting ke rumus. Sigma fx kuadrat diperoleh dari jumlah ini 224.050 dikurangi sigma fx dalam kurung kuadrat, yaitu di sini 3240 dikuadratkan dibagi 50. 50-nya diperoleh dari frekuensi atau jumlah data, dibagi n-1, 50 minus 1, maka diperoleh 16,962. Nah, selanjutnya mencari deviasi standar untuk data di kelompok dihitung menggunakan deviasi. Nah, menggunakan deviasi yaitu menggunakan ada deviasinya dan juga untuk kelas interval. Nah, mari kita lihat contohnya. Nah, di sini keuntungan frekuensi. Nah, kita cari X. X-nya kita cari dari nilai di tengah dulu, itu diberi angka 0. Lalu data sebelumnya atau kelas sebelumnya minus 1, minus 2, minus 3. Tapi ke bawah plus 1, plus 2, plus 3. F dikali D. Ya. F dikali D ini artinya adalah 4 dikali minus 3. Jadi minus 12. 7 dikali minus 2, minus 14. 8 kali minus 1, minus 8, dan seterusnya. Lalu D kuadrat itu diperoleh dari sini. Jadi ini minus 3 dikuadratkan 9, minus 2 dikuadratkan 4, minus 1 dikuadratkan 1, dan seterusnya. Lalu F dikurangi D kuadrat. 4 dikali 9, 36. 7 dikali 4, 28. 8 dikali 1, 8, dan seterusnya. Nah, setelah itu dijumlahkan, lalu masukkan ke rumus. 141 diperoleh dari sini, sigma FD kuadrat dikurangi minus 1 diperoleh dari FD, dikuadratkan dibagi 50. 50 adalah jumlah frekuensi, dibagi 50 minus 1, maka diperoleh hasilnya 16,962. Jadi berbagai cara hasilnya akan sama. Jadi teman-teman boleh ambil salah satu cara. Nah, berikutnya adalah varians. Varians sangat mudah, yaitu deviasi standar dikuadratkan. Jadi contoh, kalau diketahui deviasi standarnya adalah 16,48, maka dihitung variansnya, tinggal dikuadratkan saja. Selanjutnya koefisien variasi, yaitu persentase deviasi standar terhadap rata-ratanya. Gunanya adalah mengukur keragaman data. Semakin kecil nilainya berarti data semakin seragam. Sebaliknya adalah tidak seragam atau heterogen. Untuk populasi, kita lihat di sini rumusnya, V sama dengan tau dibagi mu. Atau untuk sampel, V atau koefisien variasi adalah standar deviasi dibagi X bar. Ya. Nah, setelah itu dibagi X. Nah, dari sini kita bisa hitung, maka akan diperoleh hasilnya demikian.
ukuran penyimpangan yang lain adalah interquartile range, yaitu selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Pada pembahasan yang lalu, kita sudah bahas caranya menghitung kuartil ya, kuartil 1, 2, 3. Nah, jadi kalau untuk interquartile range yaitu selisih antara kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Lalu untuk semi interquartile range adalah setengah dari interquartile range, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1 dibagi 2. Contoh kalau di sini K3 atau kuartil 3-nya 60, kuartil 2-nya 20, kuartil 1-nya 20, maka deviasi kuartilnya diperoleh 60 dikurangi 20 dibagi 2. Nah, selanjutnya kita akan coba belajar berkaitan dengan ukuran kecondongan atau juga sering dikatakan kemiringan, atau juga sering dikatakan juga skewness. Ada dua cara, perhitungan Pearson dan alpha 3. Nah, di sini ada jenis-jenis bentuk distribusi. Yang ini disebut bentuk Bell, yang ini disebut bentuk J, yang ini disebut berbentuk U. Nah, ukuran kecondongan menceng tidaknya adalah untuk menunjukkan menceng tidaknya suatu data. Nah, menggunakan rumus Pearson. Di sini rumusnya skewness yaitu X bar dikurangi modus dibagi standar deviasi, di mana modus adalah 3 median dikurangi 2 min. Nah, atau juga bisa skewness sama dengan 3 dikali X bar dikurangi MD, ya, median dibagi standar deviasi. Contoh, minnya 65, mediannya 60, bisa divisi standar 7. Maka kita bisa hitung skewnessnya 3 dikali 65 kurangi 60 dibagi 7, mendapatkan 2,14. Di sini koefisien kecondongan bertanda positif, berarti kurvanya condong ke kiri, ekornya di sebelah kanan. Sedangkan kalau yang di sini contoh lain, ya, minnya 47, modusnya 51, deviasi standar 3. Maka koefisien kecondongan kedua ini 47 dikurangi 51 dibagi 3, minus 4 dibagi 3, minus 1/3. Karena tandanya negatif, berarti kurvanya condong ke kanan dan ekornya dari sebelah kiri. Nah, inilah ya menggunakan koefisien rumus Pearson. Kalau saya ulangi, kalau skewness-nya positif, berarti minnya lebih besar daripada median dan modus. Maka diagram distribusinya condong ke kiri, ekornya ke kanan. Ini maksudnya ya, condongnya ke kiri, ekornya ini ekornya ke kanan. Sedangkan kalau skewness-nya itu negatif, berarti minnya itu lebih kecil daripada median dan modus. Maka kurvanya condong ke kanan. Nah, ini jadi condongnya ke kanan, ekornya yang di sebelah kiri. Tapi kalau koefisien kecondongannya itu besarnya sama dengan 0, berarti minnya sama dengan median, yaitu dengan modus juga, maka kurvanya simetris seperti ini. Nah, lalu berikutnya ini untuk data yang tidak dikelompokkan menggunakan alpha 3. Ini rumusnya. Nah, alpha 3 itu adalah lambang untuk koefisien kecondongan. Nah, contoh ini X, ya, X dikurangi X bar, berarti cari dulu X barnya, baru nanti selisihkan X dikurangi X bar. Oke. Lalu selanjutnya X dikurangi X bar dikuadratkan. Jadi contohnya seperti ini, X dikurangi X bar, contoh 70 dikurangi 50 mendapatkan 20 dikuadratkan 400. Lalu bisa langsung juga dilanjutkan ke dipangkatkan 3. Jadi seperti ini 20 kali 20 kali 20. Nah, maka diperoleh 8000. Nah, yang berikutnya ini 15 kali 15 kali 15, maka diperoleh 3375 dan seterusnya. Lalu masing-masing dijumlahkan, lalu masukkan ke rumus. Kita sudah punya X bar, lalu kita hitung standar deviasinya.
Lalu kita lanjutkan ke rumus alfa 3. Sepertiga dikali 2225 dibagi 16,96 pangkat 3. Maka diperoleh, oh yang ini maaf ya, ini bukan sepertiga tapi seperlima. Dapat dari seperlima, yaitu 1 dibagi n. N-nya kan 5 ya, N-nya 5. Maka seperlima dikali 2250, 450 dibagi 4878,4, maka diperoleh 0,092. Nah, positif ya. Maka kalau positif gambarnya condong ke kiri. Nah, untuk data yang dikelompokkan, nah teman-teman lakukan hal yang sama. Ini ada frekuensi nilai tengah ya. Lalu yang ini dikalikan dulu, 4 dikali 35 ya, 140. Lalu dihitung untuk mencari rata-rata. Lalu X dikurangi X bar. Ya, ini langkah-langkahnya sebetulnya sampai sini, sampai X dikurangi X bar dalam kurung kuadrat. Ini sama ya prosesnya dengan yang lalu ya, ketika kita menghitung deviasi standar. Sampai ini pun juga masih sama, F dikali X min X bar kuadrat pun ini pun juga sama dengan langkah sebelumnya. Yang berbeda di sini adalah X dikurangi X bar di pangkat 3. Nah, jadi teman-teman kalau di sini sudah mendapatkan minus 29,8, tinggal di pangkat 3 ya. Jadi 29,8 dikali minus 29,8 dikali minus 29,8. Nah, akan diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu bisa dilanjutkan langsung dikali F. F-nya itu mana? F yang ini, 4. Jangan terbalik dengan F yang ini ya, tapi ini. Jadi minus 26.467,168 dikali 4 diperoleh 105.868,672 dan seterusnya. Lakukan hal yang sama, dijumlahkan, lalu masukkan ke rumus. 1/50 dari mana? F dikali 1144,896 dari sini, dari jumlah F dikali X min X bar pangkat 3 dibagi deviasi standar 16,96 pangkat 3. Oke, maka diperoleh 0,00594. Nah, ini juga positif. Nah, hanya saja nih teman-teman, kalau misalnya ini udah 0,00, kita juga bisa bilang bahwa ini adalah distribusi normal karena sudah sangat mendekati 0. Nah, lalu kita lihat lagi untuk kelas yang terbuka. Nah, kita lihat untuk kelas yang terbuka, kita cari seperti ini. Kita cari data yang di tengah ya. Berikan 0, minus 1, minus 2, minus 3, terus ke bawah 1, 2. Oke. Lakukan pengalian, F dikali D menjadi minus 12. 7 dikali minus 2 minus 14. 8 dikali minus 1 minus 8 dan seterusnya. Diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu D kuadrat, minus 3 dikuadratkan 9, minus 2 dikuadratkan 4, minus 1 dikuadratkan 1 dan seterusnya. F D kuadrat, nah berarti 4 dikali 9 36, 7 dikali 4 28, 8 kali 1 8 dan seterusnya. D pangkat 3, minus 3 dipangkatkan 3, jadi minus 3 kali minus 3 kali minus 3 dapat seperti ini. Jadi minus 2 dikali minus 2 kali minus 2 minus 8 dan seterusnya. Di sini F dikali D kuadrat, nah berarti D kuadrat dikali F. Dalam hal ini minus 27 dikali 4 menjadi 108. Lalu minus 8 dikali 7 minus 56 dan seterusnya. Dihitung, maka diperoleh
masukkan dalam rumus